Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, semoga semua rezekinya lancar, cicilannya juga lancar. Amin. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya sekolah SMP juga, lalu supaya dekat dengan Jogja, ya katakanlah SMA di Seminari Mertoyudan, saya selalu menggunakan transportasi umum dari rumah saya Tegal Gondo sana ke Magelang. Ya. Biasanya naik busnya pada waktu itu masih banyak. Sekarang kan jarang, betul enggak? Iya kan? Dulu bis itu setiap menit pasti ada. Nah, saya rumah saya kan dekat jalan raya, lalu tinggal nunggu di dekat rumah, lalu naik bus turun Umbul Harjo. Dulu masih ada terminal Umbul Harjo. Ya kan? Dari Umbul Harjo ganti bis jurusan Magelang, karena saya mau turun ke Mertoyudan Seminari waktu itu. Nah, dari Umbul Harjo itu bisnya naik jalan ke MT Haryono kalau nggak salah, lalu berhenti di Pingit. Nah, saya tahu itu istilahnya ngetem, ya, ngetem ya. Selalu ada pemandangan begini, Magelang Semarang gitu kan. Ada orang-orang yang menunjukkan Magelang Semarang. Artinya menawarkan iki lho bise jurusan Magelang Semarang. Tapi di bus itu juga seringkali giliran ngamen dulu ya, ngamennya lagu-lagu yang biasa dikenal waktu itu, tapi belum ada waktu itu lagu Selak Ijo Mas, Selak Ijo, kan yang perapatan kan, yang bangjo lagu ya, apapun itu, bahkan kalau liar-liar saja rasa pura-pura tidur. Kembali saya masih terkesan itu, ini yang menawarkan Magelang Semarang, itu namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Calo ya. Semarang, Magelang, turun. Ada yang jurusan itu turun, naik ya. Saya membayangkan Calo itu ikut berangkat nggak ke Magelang atau ke Semarang? Kok iso? Lah wong tugasnya nawarke kok.
Dan juga syukur-syukur ketika dia menawarkan ditinggali oleh kondektore entah berapa rupiah pada waktu itu. Kira-kira kesan saya itu, bayangan yang selalu saya ingat, apa bedanya karo wong Farisi? Calo ki mau. Farisi itu, orang-orang Farisi itu mengajarkan yang baik, mengarahkan yang baik, menunjukkan yang baik, tetapi dia sendiri tidak ikut berlomba dalam arah itu. Podo karo calo kan? Betul nggak? Ini saya menggambarkannya seperti itu, paling mudah seperti calo, menunjukkan arah tapi dia sendiri tidak ikut di situ. Karena ketika dia mengatakan Solo, Jogja, Magelang dan seterusnya, dia mendapatkan keuntungan di situ. Karena memang profesinya persis sama. Yesus mengkritik begini, halaman 4 bacaan Injil. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, ya kan? Turuti saja omongannya, tetapi jangan tiru perilakunya. Mengapa? Sangat menyimpang. Bahasa lainnya adalah munafik. Yang diomongkan jauh dengan yang dijalankan. Maka persoalannya adalah Yesus mengkritik mereka itu menduduki kursi Musa. Apa sih yang disebut kursi Musa? Karena itu tempat untuk mengajar di rumah ibadat pada zamannya. Kursi Musa, jabatan strategis, bisa mengajar dan bisa mempengaruhi. Maka berlomba-lomba bagaimana orang pada waktu itu duduk di kursi Musa. Kritikannya adalah ya tidak begitunya dong. Saya membayangkan hari-hari ini kan seperti ini kan, orang berlomba untuk kursi apa? Cawapres itu kan. Ono sing jalan pintas, ono sing jalan lambat itu kan, macam-macam. Tapi kalau sudah duduk akan lupa tentunya nanti. Hampir lupa karena ada banyak kepentingan di sana. Kembali kepada poin yang ingin saya katakan. Yesus mengkritik orang Farisi karena mereka munafik. Turutilah ajarannya, tapi jangan perilakunya. Poin yang tadi sangat tegas adalah semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jelas loh ya, bukan sebagian. Semua itu berarti A sampai Z, 1 sampai 9. Berarti tidak ada satupun menurut Yesus yang murni, yang jujur, yang tulus. Karena semua ditampakkan hanya demi yang baik. Maka Injil hari ini sekali lagi sabda Tuhan mengingatkan kita, jalan kekatolikan kita, jalan kekristenan kita seperti apa. Tidak perlu menduduki kursi Musa itu, karena Yesus tidak mengendaki itu. Justru jalan perendahan diri, justru jalan merendahkan diri, itu yang dikehendaki oleh Yesus. Oleh karena itu sabda Tuhan tadi begini, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jelas kan? Yang namanya kursi, kehormatan, simbol kehormatan, itu bukan karena telah duduk di kursinya. Orang dihormati pada akhirnya bukan karena menduduki kursinya, bukan. Tetapi martabat hidupnya, kualitas hidupnya, itulah yang tak lekang, itulah yang panjang, lama. Contoh yang sederhana Bapak Ibu, contoh yang paling sederhana. Bapak Ibu yang pernah menduduki jabatan sebagai pimpinan-pimpinan, pimpinan apa, pimpinan supporter atau cheerleader ya nggak apa-apa lah. Ketika ulang tahun, diberi ucapan selamat ulang tahun nggak? Beri kan, Bu kepala sekolah mesti diberi. Ketika sudah tidak menjabat diberi ucapan selamat ulang tahun enggak? Belas loh Bapak Ibu. Karena ucapan selamat ulang tahun itu menyertai karena dia punya posisi. Ya kaya aku wae lah. Ketika di Kalasan mungkin saya kalau ulang tahun imamat diberi ucapan. Ning aku pindah saka Kalasan tak kira wis do lali karo aku kabeh. Demikian juga pengalaman paroki-paroki 6 paroki yang lain lah sama. Tapi ada selalu ada yang baru karena kaitannya adalah jabatan. Tapi kalau orang yang sungguh Bapak Ibu alami ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal kualitas,
Tapi soal relasi itu akan jauh lebih lama. Oleh karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu, apa yang kita perjuangkan bukan kursinya, tentu saja bukan kursi Musa, tapi kualitas hidup kita. Itulah yang akan mendapatkan pujian. Dalam cara apa? Dalam pelayanan-pelayanan kita. Bukan karena nama kita sana tertulis di situ, tapi memang karena pekerjaan yang kita lakukan didasari dengan semangat pelayanan. Moga-moga jalan itu yang kita tempuh. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjut.